Berapa harga topi ini? Ini biasanya sering saya lontarkan ketika di dalam sebuah seminar tentang copywriting. Nah, kemudian dari beberapa audien, dari depan dia bilang 50.000 Pak. Terus sampingnya juga bilang urut begitu ya, ada 60.000, ada 20.000, bahkan ada yang agak sembrono nih, 10.000 ini topi ini. Yang belakang bilang 70.000. Jadi ketika pertama kali saya lontarkan, maksimal harga topi ini hanya 70.000. Nah, kemudian saya mulai memberikan tambahan informasi. Bahannya ini adalah wol Irlandia. Kemudian ini coraknya adalah tradisional herringbone pattern. Saya tambahkan 2 informasi itu. Terus saya lontarkan lagi nih, harganya jadi berapa sekarang? 200.000 Pak. Ya, ada yang 300.000, 350, ada yang 250.000. Oke, sekarang saya tambahkan 1 informasi lagi. Ini produksinya dari Tipperary Company dari Irlandia. Berapa harga topi ini? Mulai naik nih harganya. 500.000 Pak, 600.000, 700, sampai yang tertinggi adalah 1 juta. Apa artinya di sini? Hanya dalam beberapa menit saja, saya bisa menaikkan harga topi ini yang tadinya hanya 50.000. Itu tiba-tiba bisa menjadi harga 1 juta. Ajaib. Oke, assalamualaikum, salam belajar. Saya Guru Taufan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang copywriting, seni menulis kata yang menjual. Apa ini fungsi sosial dari sebuah media? Gitu ya. Media sosial saat ini biasanya teman-teman kan akan menggunakannya sebagai apa nih? Yang pertama, itu sebagai sharing. Mau sharing foto, mau sharing video, musik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi yang kedua biasanya untuk apa? Oh, ada yang pakai belajar, learning. Nah, saat ini kan kita semuanya sudah menggunakan aplikasi media sosial yang untuk belajar. Ya, kemudian untuk interaksi tentu saja nih, kalau sudah digunakan sebagai learning, biasanya juga akan untuk interaksi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai pemasar untuk marketing. Kalau untuk marketing, nah ini fungsinya ini adalah untuk menjual. Jadi media sosial yang kita punya, gimana caranya bisa produktif? Bukan cuma dipakai sebagai sharing sana sini saja gitu ya, cuma nonton video yang lucu-lucu saja ya, tapi juga bisa digunakan sebagai marketing. Nah, ini kalau disingkat itu menjadi SLIM tadi ya, sharing, learning, interacting, dan marketing. Oke, nah kaitannya nih dengan media sosial tadi ya, saya akan tunjukkan tentang data. Ini data survei internet Indonesia tahun 2023 ini yang terbaru. Jadi saat ini di Indonesia, para praktisi bisnis yang menjual pada media sosial ini luar biasa. Sudah sampai 82,84%. Data ini saya ambil dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Ini era sekarang tidak ada lagi era yang tidak digital. Ya, semuanya sudah menggunakan media sosial, semua hal yang berbau digital, berbau internet gitu ya. Nah, kemudian penjualan dan promosi melalui media internet. Saat ini di tahun sampai dengan tahun 2023 ini itu 80% para pelaku bisnis atau entitas ini yang melakukan promosi melalui internet. Jadi artinya apa? Ini luar biasa, teman-teman. Jadi bahwa kita ini meningkat terus, dan nanti 2-3 tahun ke depan pasti juga akan semakin meningkat. Jadi jangan ketinggalan ilmu-ilmu kita, bagaimana cara kita itu menjual melalui media sosial atau menjual melalui digital. Nah, kita kembali ke tema tadi ya, tentang copywriting. Jadi sebenarnya apa copywriting? Kenapa di awal tadi saya bisa menjual sebuah topi hanya dalam hitungan menit, dari harga mulai berapa tadi, 10.000 dan lain sebagainya, sampai akhirnya menjadi 1 juta. Hanya dengan mengubah kata-kata, menambahkan 1 informasi. Jadi kalau kita melihat ini definisinya, copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif. Kata kuncinya persuasif nih.
yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa tindakan seperti mengklik tautan atau link, kemudian melakukan pembelian, mengajak, merekomendasi, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Nah, jadi siapapun kita yang memang kita itu bergerak di bidang penjualan ataupun marketing, atau minimal kita jualan di media sosial atau marketplace, kita harus ngerti ini manfaatnya. Apa ini copywriting? Jadi yang pertama, manfaat copywriting yaitu meningkatkan konversi. Nah, apa ini maknanya konversi di sini? Jadi konversi ini kan adalah sebuah perubahan. Jadi misalnya begini, ada perubahan dari pengunjung website itu menjadi pembeli. Itu namanya perubahan. Atau misalnya perubahan dari seorang pelanggan atau seorang konsumen biasa menjadi pelanggan. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Konsumen biasa kemudian dia menjadi pelanggan. Kemudian dari pelanggan dia menjadi militan. Ini luar biasa. Jadi saking dia itu saking fanatiknya dia akan menjadi militan. Nah, ada yang seperti itu. Ini meningkatkan konversinya. Terus kemudian yang kedua itu memperkuat citra merek. Nah, ini citra merek ini konten yang menarik akan membangun hubungan yang lebih erat kepada pelanggan. Kalau pelanggan itu sudah loyal, dia akan bercerita kepada temannya, dia akan memberikan rekomendasi kepada yang lain. Kalau dulu itu kan biasanya istilahnya word of mouth. Tapi kalau sekarang EWOM, electronic word of mouth, ini lebih dahsyat karena kalau sudah orang cerita ya menggunakan media sosial, itu hitungan detik bisa informasi itu keliling se-Indonesia Raya itu ya. Kita ingat ya, the power of netizen Indonesia itu hitungan detik itu dia bisa memviralkan berita apapun. Hitungan detik seluruh Indonesia, mungkin sampai ke dunia juga ya. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian konsumen. Jadi di sini bisa membujuk konsumen menjadi lebih dekat kepada produk kita. Apapun produk kita itu akan dilihat ya oleh konsumen baru. Jadi lebih dekat, ini produk apa sih ini? Dia akan mulai lihat gitu ya, lihat website kita, penasaran, ngeklik sana sini, dapat informasi itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan search engine optimization atau SEO. Ini meningkatkan visibilitas konten kita pada mesin pencari. Jadi kalau kita ketik Google aja, kita ketik kata kuncinya, langsung cepet itu ya. Lihat di YouTube-nya juga gitu, masukkan keywordnya, kata kuncinya di YouTube, langsung cepet dapat informasi itu. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya iklan. Nah, ini kok bisa mengurangi biaya iklan? Karena copywriting ini kan hanya masalah tulisan ya, dalam tanda petik. Hanya masalah tulisan, tetapi ini dapat digunakan di semua model periklanan yang gratis tanpa biaya besar untuk iklan yang berbayar. Bayangin saja kan, kita tidak harus ya punya iklan yang berbayar, tapi kita iklan di dalam medsos yang sesederhana itu atau di dalam marketplace itu aja kita bisa menggunakan copywriting sesederhana itu.